Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian kelima, seri yang keempat. Kitab Yunus pasal 4, pasal yang terakhir dari kitab Yunus dengan perikop Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang,
yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Yunus pasal yang keempat, pasal yang terakhir dari kitab Yunus. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang semua bangsa berhak mendengarkan kabar keselamatan berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yunus 4 ayat 2-4 dengan bunyi nas. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, arti nama Yunus adalah merpati. Pada zaman dahulu kita tahu bahwa burung merpatilah yang kebanyakan akan dipakai untuk menyampaikan berita melalui surat yang diikatkan pada kakinya. Namun kali ini, Yunus yang berarti merpati itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan berita penghukuman Tuhan atas orang-orang Niniwe jika mereka tidak mau bertobat. Kitab Yunus adalah gambaran yang luar biasa tentang Tuhan yang murah hati, tetapi di samping Allah yang murah hati itu, ada seorang misionaris yang kurang ramah. Sangat kontras dengan Tuhan yang menunjukkan belas kasih kepada manusia dan hewan, dengan seorang pengkhotbah yang tidak suka dengan belas kasih Tuhan. Meskipun Yunus akhirnya memenuhi tugas kenabiannya, tetapi sesungguhnya itu datang dari ketaatan hati yang enggan ketimbang kasih sayang yang tulus. Namun Tuhan mau menggunakan nabi yang berpandangan sempit ini untuk berbagi harapan keselamatan kepada mereka yang hampir binasa. Begitu juga dengan kita ketika kita memiliki kekurangan, yaitu dalam hal belas kasihan. Tetapi Tuhan dapat bekerja melalui kita untuk berbagi belas kasih sorga kepada mereka yang memerlukan. Dan itu selalu datang dari hati Tuhan dan bukan dari hati kita. Atau dengan kata lain, itu selalu datang dari inisiatif Tuhan dan bukan dari inisiatif kita. Maka dari itu, di seluruh kitab Yunus satu kata yang berulang kali mengungkapkan isi hati Tuhan yang penuh kasih, yaitu Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan ikan besar untuk menyelamatkan Yunus dari tenggelam dan kematian. Bahkan Tuhan menyediakan tempat berteduh baginya di bawah pohon yang rindang, agar ia terhindar dari sengatan matahari dan juga untuk menghibur hatinya yang sedang kesal itu. Tetapi tidak sampai di situ, Tuhan juga menyediakan ulat yang lapar dan angin timur yang panas untuk membuat Yunus yang tidak berperasaan itu supaya sadar. Ya, karena sebenarnya Yunus menginginkan Niniwe dibinasakan oleh Tuhan dengan alasan yang sangat masuk akal secara logika manusia, karena memang bangsa Niniwe itu adalah bangsa yang jahat. Sehingga gelar yang diberikan kepada mereka adalah kota penumpah darah, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Setiap hari ada orang yang mati terbunuh, bahkan orang dapat berjalan di atas mayat-mayat yang berhamburan. Lihat Nahum 3 ayat 1 dan 3. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, dua contoh kecil dari kebecatan moral mereka menurut catatan sejarah bahwa orang-orang Niniwe sungguh tega membelah perut ibu-ibu yang sedang hamil
dan bayi-bayi dalam perut ibu-ibu hamil itu akan diangkat dan dilempar sebagai hiburan. Bukan hanya itu saja, mereka juga tega menusuk orang-orang dengan tombak mulai dari dubur sampai ke atas kepala mereka. Bukankah ini adalah kejahatan, kekejaman dan kekejian yang tidak dapat ditolerir? Jadi apakah mereka tidak pantas dihukum dengan cara yang kejam seperti apa yang mereka perbuat? Oh, sangat pantas. Begitulah pemikiran Yunus sebagai manusia. Namun Yunus tahu kalau Tuhan akan membatalkan hukumannya atas kota yang jahat itu kalau penduduknya bertobat. Dan sudah seharusnya ia bersukacita karena rahmat Allah yang besar itu. Tetapi sayang, Yunus mau kota Niniwe itu dihukum karena orang-orang Niniwe telah melakukan banyak kejahatan termasuk kepada bangsa Ibrani atau orang Israel. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Para Nabi dan Raja halaman 156 sampai halaman 161 alinea ketiga menjelaskan bahwa ketika Yunus mengetahui rencana Allah hendak menyelamatkan kota itu, walaupun kota Niniwe itu jahat, dan sekarang telah dituntun untuk bertobat dengan memakai kain kabung dan abu, maka seharusnya Yunuslah yang pertama-tama bersuka oleh sebab rahmat Allah yang ajaib. Tetapi gantinya, Yunus membiarkan pikirannya membayangkan kemungkinan bahwa ia akan dianggap sebagai seorang nabi palsu. Merasa cemburu demi nama baiknya, ia kehilangan pandangan terhadap nilai jiwa lebih besar yang tidak terbatas yang berada di kota yang jahat itu, melalui kebaikan hati yang ditunjukkan Allah terhadap orang-orang Niniwe yang bertobat itu. Sekali lagi Yunus menyerah kepada kecenderungannya dan menjadi ragu-ragu serta bimbang, dan sekali lagi ia diselubungi oleh keputusasaan. Ia kehilangan pandangan minat kepada orang lain dan merasa seakan-akan ia lebih baik mati daripada hidup untuk melihat kota itu diselamatkan. Maka dalam kekecewaannya ia berseru, "Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Kemudian Tuhan menjawab dan mengajukan pertanyaan kepadanya, "Layakkah engkau marah?" Oh, sahabat-sahabatku, Yunus gagal melihat bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang paling dibutuhkan oleh manusia ciptaannya itu, baik untuk menyelamatkan atau untuk menyatakan dan mengungkapkan hati mereka yang kurang akan kasih sayang. Allah kita adalah Allah yang berkasihan. Dengan panjang sabar dan belas kasihan yang lemah lembut, ia berurusan dengan para pendurhaka hukumnya. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan perhatikanlah, waktu sudah dekat bila mana kesusahan akan datang di dunia, sedangkan tidak ada obat manusia yang dapat menyembuhkannya. Roh Allah sedang ditarik, bencana-bencana di laut dan di darat terjadi dengan cepat secara beruntun. Betapa sering kita mendengar tentang gempa bumi dan badai, tentang kebinasaan oleh api dan banjir, dengan jiwa yang menjadi korban dan juga harta benda dalam jumlah yang besar. Tampaknya bencana-bencana ini merupakan kejadian-kejadian yang tak terduga dari sifat alam, yang tak terkendalikan dan tak teratur, yang keseluruhannya di luar batas kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Tetapi di dalam kesemuanya itu rencana Allah dapat dibaca. Hal-hal ini adalah di antara alat-alat yang olehnya Allah menggerakkan pria dan wanita untuk merasakan bahaya yang mengancam mereka. Sebab itu, para pesuruh Allah di kota-kota besar tidak boleh merasa putus asa terhadap kejahatan, ketidakadilan, kebejatan moral di mana mereka telah terpanggil untuk menghadapinya ketika berusaha memberitakan kabar baik keselamatan. Tuhan akan menggembirakan setiap pekerjanya itu dengan pekabaran yang sama yang diberikannya kepada Rasul Paulus di kota Korintus yang jahat, yaitu jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Lihat Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10.
Oleh sebab itu biarlah mereka yang terlibat dalam pekerjaan penyelamatan jiwa mengingat bahwa sementara terdapat banyak orang yang tidak mengindahkan nasihat Allah dalam firman-Nya di seluruh dunia dan tidak mau berbalik kepada terang dan kebenaran dari undangan juru selamat yang sabar dan berkemurahan. Namun pada setiap kota yang walaupun barangkali berisi kekejaman dan kejahatan, namun di sana masih terdapat banyak orang yang dengan pengajaran yang tepat dapat belajar untuk menjadi pengikut Yesus. Dengan demikian, beribu-ribu orang dapat dijangkau dengan kebenaran yang menyelamatkan dan dapat dipimpin untuk menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Maka dari itu, pekabaran Allah bagi para penduduk bumi sekarang ialah hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Lihat Matius 24 ayat 44. Keadaan-keadaan yang sedang berlangsung dalam masyarakat dan teristimewa di kota-kota besar, bangsa-bangsa sedang memberitakan dengan nada gemuruh bahwa jam penghukuman Allah sudah tiba dan kesudahan segala perkara di bumi sudah dekat. Kita sedang berdiri di ambang pintu krisis zaman. Dengan cepat secara bergantian, penghukuman Allah akan saling mengikuti satu dengan yang lain. Melalui amukan api, banjir, gempa bumi, dengan peperangan dan pertumpahan darah. Namun kita tidak boleh terkejut pada saat ini oleh peristiwa-peristiwa yang besar dan menentukan itu. Karena malaikat kemurahan tidak dapat lebih lama lagi melindungi mereka yang tidak mau bertobat. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atas dan tidak lagi menutupi orang-orang yang terbunuh di sana. Lihat Yesaya 26 ayat 21. Angin tofan murka Allah sedang bangkit dan yang dapat bertahan hanyalah mereka yang menerima undangan rahmat sama seperti yang dilakukan para penduduk Niniwe oleh pemberitaan Yunus dan menjadi kudus melalui penurutan terhadap hukum-hukum Raja Ilahi. Demikianlah, hanya orang-orang benar saja yang akan bersembunyi bersama Kristus pada Allah sampai kebinasaan itu berlalu. Biarlah bahasa jiwa itu adalah sebagai berikut: lain upaya tidak memberi harap dan penghiburan. Hamba yang lemah ini jangan Tuhan tinggalkan. Ya Tuhanku, lindungkan sampai tofan pun lalu. Pimpinlah ke labuhan, tempat perhentianku. Oh, sahabat-sahabat firman, betapa menghiburkan bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang paling kita butuhkan. Ya, bahkan hewan-hewan saja ada kasih sayang Tuhan, apalagi bagi kita. Semoga hati kita selalu mencerminkan kasih sayang Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, kata firman Tuhan, ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mazmur 36 ayat 8. Jadi sahabat-sahabat firman, bagaimana kita atas panggilan Tuhan? Dan bagaimanakah respon kita ketika kita melihat orang-orang yang dikenal sangat jahat itu? Apakah kita menginginkan kematiannya atau menginginkan dia bertobat? Yesus segera akan datang kembali. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom.